Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya manusia zaman dulu menemukan jalan sebelum ada era digital? Jauh sebelum GPS ada di kantong kita semua, navigasi adalah sebuah skill dasar, sebuah seni buat bertahan hidup. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas rahasia kuno yang tersembunyi di dalam selembar peta dan sebuah kompas. Wow, kutipan pembuka ini ngenah banget ya. Dulu, navigasi itu bukan sekedar hobi atau buat seru-seruan aja. Ini soal hidup dan mati. Salah belok sedikit aja, akibatnya bisa fatal. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebuah teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng, cuma modal dua alat yang nggak lekang oleh waktu, peta dan kompas. Oke, petualangan kita dimulai. Navigasi itu bukan cuma soal teknik loh, tapi udah jadi bagian dari sejarah manusia. Coba bayangin deh, pelaut-pelaut kuno yang cuma ngandelin bintang, atau para pemburu di hutan belantara yang ngebaca tanda-tanda alam. Kemampuan buat nemuin jalan pulang itu kayaknya emang udah ada di DNA kita. Jadi, navigasi itu apa sih? Simpelnya gini, navigasi itu seni buat tahu kita lagi di mana dan kita mau kemana. Tapi lebih dari itu, navigasi itu sebuah percakapan. Iya, semacam dialog gitu antara kamu, alam sekitar, sama alat-alat yang kamu pegang. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya nih. Kita semua mungkin ngerasa udah tahu apa itu utara. Tapi di dunia navigasi, konsep yang kelihatannya simple ini ternyata jauh lebih ribet dari itu. Kamu mungkin mikir, gampang lah, tinggal ikutin aja kompas ke arah utara. Beres kan? Eits, tunggu dulu. Pertanyaannya, utara yang mana? Nah, disinilah semua jadi menarik. Oke, yang pertama ada yang namanya utara sebenarnya atau True North. Coba bayangin deh, ini tuh puncak dunianya planet kita. Titik paten tempat bumi berputar pada porosnya. Utara yang ini, ya absolut. Paten, nggak bakal geser-geser. Terus ada yang kedua, utara magnetik. Nah, ini arah yang ditunjuk sama jarum kompasmu. Dan poin paling pentingnya, kutub magnet ini tuh gerak terus loh. Artinya, lokasinya nggak sama persis dengan kutub utara geografis yang tadi kita bahas. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu sisi, kita punya titik poros bumi yang tetap. Di sisi lain, ada kutub magnet yang nomaden, pindah-pindah terus. Dan jaraknya itu nggak main-main loh, sekitar 2.250 km. Jauh banget kan? Nah, perbedaan inilah yang jadi kunci dari seni navigasi darat. Terus, gimana caranya kita membaca dunia medan magnet yang nggak kelihatan ini? Yuk kita kenalan sama alat pertama kita yang paling penting, kompas. Inilah pemandu kita. Nah, ini dia kompas tipe plat, salah satu yang paling umum dipakai. Tugasnya ada dua, simpel aja. Pertama, jarum merahnya bakal selalu nunjuk ke utara magnetik. Kedua, skala derajat yang melingkar ini fungsinya buat ngukur sudut yang presisi, jadi kita tahu harus jalan ke arah mana. Kelihatannya mungkin ribet ya, tapi intinya cuma 4 langkah kok. Pastiin jarumnya bisa gerak bebas, jauhin dari besi atau logam lain, pegangnya harus rata, dan yang terakhir baca skalanya dengan benar. Simpel, tapi hasilnya powerful banget. Oke, jadi kompas ngasih tahu kita arah magnetis, tapi kan arah aja nggak cukup. Kita butuh konteks, butuh gambaran besarnya. Nah, disinilah alat kedua kita berperan penting, peta. Saya suka banget kutipan ini. Peta itu bukan cuma kertas, tapi jendela. Sebuah portal yang kayak ngasih kita kekuatan super buat ngintip dunia dari atas. Biar kita paham medannya bahkan sebelum kita nginjikin kaki di sana. Setiap peta itu punya bahasanya sendiri, yaitu lewat simbol. Misalnya, pola arsiran ini bisa berarti sawah, yang ini artinya hutan lebat. Ini tuh kayak alfabet visual buat ngebaca alam. Nah, simbol-simbol lain nunjukin jejak manusia. Ada pemukiman, jalanan, atau bahkan tempat ibadah. Dan yang paling keren nih, peta itu juga bisa nunjukin bentuk 3D dari daratan, seperti bukit dan lembah. Loh, kok bisa? Gimana caranya? Nah, pas semuanya digabungin, jadilah ini, peta topografi. Kelihatannya pusingin banget ya, penuh garis-garis. Tapi tenang, ini sebenarnya cuma cerita tentang sebuah landscape yang ditulis pakai bahasa khusus namanya garis kontur. Jadi garis kontur itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin tiap garis itu nyambungin semua titik yang tingginya sama. Aturannya simpel. Kalau garisnya dempet-dempetan, berarti medannya curam. Kalau garisnya renggang, berarti landai. Nah, tiba-tiba peta yang tadi kelihatan ribet, jadi kebaca. Oke, jadi situasinya gini. Kompas kita nunjuk ke utara magnetik. Peta kita dibuat berdasarkan utara sebenarnya.
Ini kan dua dunia yang beda. Nah sekarang, waktunya kita pecahin kodenya dan satuin semuanya. Dan tahu nggak, rahasianya ada di depan mata kita. Di mana? Ya, di peta itu sendiri. Peta itu bukan cuma gambar. Dia itu penerjemahnya, batu Rosetta buat navigasi. Dia ngasih tahu cara pindah dari dunia kompas ke dunia nyata. Coba deh, di bagian legenda peta, cari diagram kecil kayak gini. Nah, ini dia kuncinya. Diagram ini nunjukin hubungan antara tiga utara. Ada US, utara sebenarnya, yaitu kutub geografis yang paten. Ada utara magnetik, yang ditunjuk kompas dan geser-geser terus. Terus sering juga ada UP, atau utara peta, yang ngikutin garis vertikal di peta. Diagram inilah yang ngasih tahu kita selisih sudut atau deklinasi antara ketiganya, khusus buat lokasi di peta itu. Jadi intinya apa? Intinya ini nih, navigasi yang sebenarnya itu bukan soal ngikutin satu utara doang, bukan. Ini tuh seni menerjemahkan. Kita harus bisa bolak-balik antara apa yang kompas tunjukin, apa yang peta gambarin, dan apa yang beneran jadi realita geografis bumi. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Di zaman dimana GPS ngerjain semuanya buat kita, sebenarnya apa sih yang kita korbankan? Apa yang hilang dari diri kita sebagai manusia saat kita lupa cara membaca dunia di sekitar kita dengan mata kepala sendiri?